Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hari Pak. Baik. Mana dia? Pelajaran Pak. Biasanya telat bangun lalu udah masuk ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak materi kita kemarin? Ada Pak. Apa itu? Terima kasih Pak. Oke. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai berita dan memahami 5W1H. Apa itu berita? Nah, berita adalah informasi terbaru tentang peristiwa penting dan menarik. Memberitahu orang banyak tentang kejadian di sekitar kita, membantu kita memahami dunia, di sini ada yang udah tahu belum apa itu 5W plus 1H dalam berita? Belum tahu Pak. 5W 1H itu adalah ada wo, what, when, where, why, dan how. Wo itu adalah siapa? Siapa yang terlibat atau menjadi subjek dalam berita. Sedangkan what itu adalah apa? Apa peristiwa atau kejadian yang terjadi. Sedangkan when itu adalah kapan. Kapan waktu peristiwa itu berlangsung. Dan where itu di mana? Di mana lokasi kejadian berlangsung. Mengapa, alasan atau sebab terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan how itu adalah bagaimana proses atau cara peristiwa itu terjadi. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada, di sini saya akan menampilkan videonya sudah ada dikirim itu ikut. Coba kalian analisis dari video yang sudah Bapak kirim tadi dengan unsur 5W plus 1H.
pasien di RS Samaritan ke area terbuka. Laporan awal mengonfirmasi kerusakan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 menguncang kota Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pagi pukul 10.27 WIB. BMKG menyatakan pusat gempa berada di darat 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km akibat aktivitas sesar sausul serta menegaskan tidak berpotensi tsunami. Guncangan kuat selama sekitar 10 detik ini memicu kepanikan massal, memaksa warga berhamburan ke jalan dan melakukan evakuasi dari pasien di RS Samaritan ke area terbuka. Laporan awal mengonfirmasi kerusakan di pada beberapa fasilitas publik, termasuk kantor Bupati Sigi dan auditorium Universitas Tadipatro. Hingga siang hari, BMKG mencatat sedikitnya 9 kali gempa susulan dan terus mengimbau masyarakat untuk menjadi bangunan yang tetap guna mengantisipasi bahaya lanjutan. Ya, dari video tersebut kita dapat menyimpulkan atau menganalisis dari 5W+1H, yaitu apa yang terjadi. Terjadinya gempa bumi tektonik atau berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu dan sekitarnya. Guncangan kuat 10 detik itu memicu kepanikan massal, evakuasi darurat pasien rumah sakit Samaritan dan kerusakan fasilitas publik. BMKG mencatat 9 kali gempa susulan dan menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sedangkan where atau di mana kejadiannya? Kejadiannya itu berada di pusat gempa, berada di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km dan berdampak guncangan terasa di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Universitas Tadulako. Sedangkan kapan terjadinya? Pada hari Selasa tanggal 16 Juni kemarin ya, 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai siang hari, dan tercatat gempa susulan. Siapa yang terlibat atau terdampak? Yaitu pertama BMKG sebagai sumber informasi resmi pusat gempa, kedalaman dan potensi tsunami. Yang kedua warga Kota Palu dan Sigi yang merasakan guncangan dan berhamburan ke jalan. Yang ketiga ada pasien atau tenaga medis Rumah Sakit Samaritan. Yang adapun fasilitas publik seperti kantor Bupati Sigi, auditorium dan mengalami kerusakan fisik. Sedangkan yaitu mengapa terjadinya gempa itu disebabkan oleh aktivitas sesar atau sausul karena pusat gempa di darat dengan kedalaman dangkal 10 km. Maka guncangan yang dirasakan di permukaan jadi lebih kuat. BMKG menegaskan tidak berpotensi tsunami karena epicentrumnya di darat bukan di laut ya. Sedangkan how itu adalah bagaimana dampak atau kejadiannya. Yang pertama ada guncangannya kuat selama 10 detik, membuat orang panik dari luar gedung ya, dari video yang sini kita lihat ya. Evakuasinya ada pasien Rumah Sakit Samaritan, evakuasi darurat ke luar ruangan, dan kerusakan lantai auditorium ambruk, tenaga retak, jalan aspal terbelah panjang dan dalam. Gimana? Ada yang sudah paham? Baik. Kalau gitu saya akan memberi kalian tugas dalam bentuk kelompok. Belum paham Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Saya punya contoh teks Pak. Tadi malam Elia jatuh. Apakah itu termasuk berita? Bisa dijadikan teks berita. Apa alasannya Pak? Karena
Anda terjatuh dan kemudian Anda tidak bisa melakukan sekolah. Izin menanggapi Pak. Tadi kata Bapak harus ada 5 unsur. Ya, kapan terjadinya kamu jatuh? Sedangkan yang saya tadi bilang tidak ada unsurnya Pak. Cuma saya bilang saya jatuh. Ya. Terus jadi gimana Pak? Dari kamu jatuh tadi kan bisa disimpulkan jam berapa kamu jatuh, unsurnya kan? Dia punya lili. Kapan kamu jatuh? Dan apa yang membuat kamu bisa terjatuh? Itu. Tapi tadi saya bilang tidak ada bilang waktunya kapan, terus di mana saya jatuh saya bilang. Jadi gimana Pak? Itu masuk teks beta atau tidak? Sekali lagi saya jawab itu bisa. Ya. Gimana, ada yang lain? Masih bingung saya Pak. Oke, silakan. Sudah Pak, lanjutkan saja. Kalau bikin ini kan apa? Enggak lah. 9.000. Iya, maksud. Di sini kalian bentuk berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Kalian 1, 2, 3. Kalian kerjakan tugas. 1. Ini berempat ya Pak, kenapa? Sekarang, kalau bisa sekarang. Mesti kamu berempat. Berapa orang, Pak? Iya. Satu kelompok ada 4 orang. 4 atau 5 orang. Kurang. Pas lah, Pak. Dia suruh Pak. Suruh dia aja suruh dia aja yang sini. Gimana? Tidak bisa? Oke. Model enggak? Nih, model apa? Model pembelajaran kunci jawaban.
Gimana, ada yang sudah selesai? Belum Pak. Baiklah kalau gitu kita itu dikumpulkan minggu depan aja ya. Baik Pak. Jadikan PR. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kedepannya Bapak harap kita semua bisa lebih efektif dalam belajar ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sama-sama Pak.